Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fatahu salatun faka'annama utira ahluhu wa maluhu. Wa qala aidan An-Nawfal ibn Muawiyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya mohon maaf karena ada beberapa jadwal tidak bisa hadir di masjid Alhamdulillah ini. Karena kebetulan ada kajian di Batam dan di Dumai selama lebih kurang 7 hari. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf, ini jadwal kajian untuk dalam 1-2 hari ini yang terakhir, karena saya harus istirahat menjelang malam besok. Jadi pagi hari ini, malam ini, siang, subuh, zuhur, maghrib, isya itu jadwal di cancel seluruhnya. Karena terakhir besok ada manasik umroh untuk jamaah yang akan berangkat bulan ini, bulan depan. Dan insya Allah diperkirakan tanggalnya belum pasti untuk berangkat umroh bersama rombongan jamaah lebih kurang sekitar 49 orang. Jadi ini jadwal subuh terakhir, bukan terakhir di Alhamdulillah, tapi terakhir untuk saya istirahat. Karena dari semalam subuh belum ada pulang, baru tadi malam pulang sebentar, sudah datang pula ke masjid Alhamdulillah ini. Subuh tadi di Masjid Raudatul Sholihin Bukit Barisan, jam 8 di Bang Riau, jam 10 tadi pagi di Unri, khatib Jumat di Masjid Sukapajar, ba'da Jumat jam 2 di Al-Muhtadin, ba'da Asar di Bukit Barisan, ba'da Maghrib di Sakinah, ba'da Isya di Rimbo Panjang, istirahat sebentar, tadi jam 4 sudah berangkat langsung ke Masjid Alhamdulillah ini. Jadi lewat keterbatasan suara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita bulan lalu yang tertunda. Kajian Qisasul Anbiya, kisah para nabi, kisah para rasul, masih seputaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengulang
bahwa Ibrahim ini juga dikenal dengan nama yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa Ibrahim ini diberikan gelar bukan hanya Khalilullah, tapi juga Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa dikatakan bapaknya para nabi? Karena dari keturunan Ibrahim 124.000 nabi dan rasul, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Dari 25 nabi tadi ada 17 nabi dan rasul yang dilahirkan dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya keturunan Ibrahim, tapi juga tak tanggung-tanggung ada nabi keturunan Ibrahim yang diberikan kitab Taurat, Musa alaihissalam. Ada nabi dari keturunan Ibrahim yang diberikan kitab suci Injil, Isa alaihissalam. Bahkan ada nabi yang diberikan kitab suci Al-Quran, dan nabi itu menjadi penghulu daripada seluruh nabi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua lahir dari keturunan Ibrahim. Yang akan kita bahas lanjutannya, apa rahasia sehingga Allah jadikan keturunan Ibrahim itu nabi dan rasul? Kenapa tidak nabi lain yang Allah pilih? Tapi kenapa keturunan Ibrahim yang Allah pilih? Apa rahasianya? Apa yang dilakukan Ibrahim agar kita contoh hari ini? Qul bal millati Ibrahim hanifa. Ai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ikutilah jalan Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah jalan orang-orang yang lurus. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya dalam Ibrahim itu ada uswah, ada uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai mereka. Siapa dia? Ada Ibrahim, ada Sarah, ada Hajar, ada Ismail alaihissalam. Kita mau lakukan apa yang dilakukan Ibrahim, sehingga nanti anak keturunan kita bukan dijadikan Allah Nabi dan Rasul, tapi nantinya keturunan kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Amin. Dua sudah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu. Yang pertama sekedar mengulang apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam. Yang dilakukan pertama adalah Ibrahim manusia biasa, laki-laki yang soleh, suami yang soleh, memiliki istri yang soleh. Maka pastikan yang pertama, jadikan diri kita ini orang yang soleh, dan pastikan juga istri kita menjadi istri yang soleha. Ini langkah pertama. Tidak ada keturunan yang akan baik kecuali keturunan dari orang-orang yang terbaik. Padi yang kita tanam dari bibit yang tidak baik akan menghasilkan tanaman yang tidak baik, dan itu pasti. Maka yang pertama, pastikan diri kita menjadi orang soleh, dan jadikan istri kita istri-istri yang soleha sebagaimana Ibrahim dan para istrinya. Maka keturunan-keturunan ini nanti dijaga oleh Allah. Satu, mengenai bagaimana cara menjadi orang soleh dan soleha, kita terangkan dalam bab yang lain. Yang kedua, setelah kita menjadikan diri kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, istri yang soleha, maka yang kedua, ambil kerja dakwah. Buat dakwah ini sebagaimana Ibrahim berdakwah dengan Azar, ayahnya. Ada yang mengatakan pamannya. Ibrahim berdakwah dengan kaumnya. Ibrahim berdakwah dengan Namrud. Maka ambil kerja dakwah, karena dakwah ini akan memuliakan orang yang menyampaikan dan membawanya. Jadi dakwah ini akan memberikan kemuliaan. Jadi dakwah ini job description. Kita bagi tugas pokoknya. Para muazin berdakwah dengan azan, para imam berdakwah dengan bacaannya, Pak RT berdakwah dengan lingkungan RT-nya, suami berdakwah di areal rumah tangganya, ustadz
para dai, para mubalik berdakwah di mimbar, para ulama berdakwah dengan dalil dan hujahnya, orang yang punya jabatan berdakwah dengan jabatannya, orang yang punya harta berdakwah dengan hartanya, orang yang punya keberanian bela tu agama Allah kalau dihina oleh orang-orang kafir. Kalau orang yang tidak punya keberanian, tidak punya harta, tidak punya kepintaran, bagaimana antum berdakwah? Dakwahlah dengan tangisan air mata, menangis kepada Allah agar Allah berikan kita petunjuk dalam kehidupan ini, agar kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Jadi kita dakwah ini jangan terhenti. Untuk dakwah ini jangan melihat hasil, karena kalau dakwah melihat hasil, kita akan kecewa. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa bihim alfa sanatin illa 50 amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun, tapi yang beriman cuma 83 orang saja. Apakah Nabi Nuh nabi yang gagal? Tidak. Justru Nabi Nuh termasuk nabi yang sukses, rasul pertama yang termasuk ulul azmi. Jadi dakwah itu jangan lihat hasil, yang dilihatnya adalah proses. Buat saja kerja dakwah nih. Setelah kita menjadikan diri kita soleh, istri kita soleha, maka ambil ini kerja. Pikirkan agama nih. Bagaimana agama ini mewujud dalam lingkungan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ambil ini kerja. Jika sudah diambil ini kerja, maka masuklah tahapan yang ketiga. Kita akan diminta buat pengorbanan untuk agama, sebagaimana Ibrahim yang telah buat pengorbanan untuk agama. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Allah terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iza qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Wa iza qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Ibrahim ini bertanya. Ada orang tanya, kenapa Ibrahim ini sampai bertanya, Pak Ustaz? Kisahnya pada ayat sebelumnya. Dulu ketika Ibrahim berdakwah dengan kaumnya, berdakwah dengan Azar pamannya, ayahnya, dakwah Ibrahim tak diterima. Kemudian Ibrahim berdakwah dengan Namrud. Apa kata Ibrahim? Wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang mematikan kita. Apa kata Namrud? Namrud membuat analogi yang konyol, perumpamaan yang konyol. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu hanya bisa menghidupkan dan mematikan, aku pun juga bisa. Diambil oleh Namrud dua orang, dihadapkan di hadapan Ibrahim. Apa kata Namrud? Satu kumatikan, satu lagi kuhidupkan. Kalau hanya untuk menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Karena peristiwa inilah Ibrahim bertanya. Wa iza qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Kemudian Allah menjawab, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apakah kau tak percaya kepadaku? Apakah kau tak beriman kepadaku? Kalau bahasa awak, ndak percaya kedain Ibrahim. Kata Ibrahim, qala bala. Ya Allah, saya bukan tak percaya. Saya hanya ingin bagaimana engkau menunjukkan menghidupkan yang mati agar bertambah keimananku. Ulama berbeda pendapat. Satu, dikatakan bahwa Ibrahim bertanya ini bukan menunjukkan Ibrahim itu ragu, tapi Ibrahim ingin menambahkan keimanan di hadapan Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iza qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Bagaimana engkau mau menghidupkan sesuatu yang mati, ya Allah? Kemudian Allah berkata, qala awalam tu'min. Apakah engkau ragu kepadaku Ibrahim? Qala bala. Ya Allah, saya tidak ragu ya Allah, walakin liyatmainnal qalbi, agar iman saya ini bertambah. Kemudian Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Apa kata Allah? Qala
Allah berkata, "Fahus arba'atun minat thairi fasuruhunna." Allah perintahkan Ibrahim, Ibrahim ambil 4 ekor burung. Arba'ah, disuruh oleh Allah mengambil 4 ekor burung. Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, 4 ekor burung ini burung yang sejenis. Pendapat ulama yang kedua mengatakan 4 ekor burung ini berbeda jenis. Ambil 4 ekor burung. Di mana diambil? Dalam ulama, dalam Qisasul Anbiya dikatakan Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengambil 4 ekor burung di 4 bukit yang berbeda. Bahkan ada sejarah mengatakan Ibrahim berjalan itu mengambil 4 ekor burung itu Pak, menempuh perjalanan 1 bulan. Bukit yang pertama 1 bulan, bukit yang kedua 1 bulan, bukit yang ketiga 1 bulan, bukit yang keempat 1 bulan, 4 bulan. Ambil 4 ekor burung. Setelah diambil 4 ekor burung, Ibrahim balik ke tempatnya. Dilatih dulu, dijinakkan dulu burung ini. Sebagaimana kita punya hewan peliharaan kucing, kita beri nama, kita jinakkan, kita panggil dengan namanya. Setelah binatang itu jinak, burung itu jinak, apa kata Allah? Fasuruhunna. Allah gunakan kata fasuruhunna. Fasuruhunna itu maknanya bukan menyembelih Pak, tapi mencincang-cincang, memotong-motong. Kalau bahasa awak mencincang-cincang itu apa bahasa awak Pak? Memotong kocik-kocik, mencincang. Fasuruhunna, cincang-cincang itu burung. 4 ekor itu dicincang-cincang. Ini Quran diceritakan Allah. Setelah dicincang kata Allah, campur itu dagingnya, diaduk dalam satu tempat, diaduk. Kata Allah, antarkan satu bagian daging itu ke bukit yang lain, antarkan bagian lain ke bukit yang lain. Berjalan lagi Ibrahim. Bukit pertama, bukit kedua, bukit ketiga, bukit keempat, kemudian diletakkan potongan-potongan daging itu. Ibrahim pun balik ke tempatnya. Kemudian kata Allah, wahai Ibrahim, panggil itu dengan panggilan yang telah kau siapkan. Maka dipanggillah oleh Ibrahim setiap burung-burung tadi, 4 ekor tadi. Maka daging-daging yang dicincang, kepala-kepala yang dicincang, badan-badan yang dicincang, kaki-kaki yang dicincang, seluruhnya berterbangan di hadapan Ibrahim. Kaki, kepala, badan, sayap saling mencari tempatnya masing-masing. Tidak ada satupun yang tertukar tempatnya. Hiduplah kembali 4 ekor burung itu. Itu cara Allah nak menunjukkan kehebatannya. Kalau awak yang bongak Pak, kita yang akal rendah nih, tentu kan bertanya, kalau hanya untuk menunjukkan kehebatan Allah, menghidupkan yang mati, kenapa mesti Ibrahim itu disuruh dulu mencari burung di 4 bukit? Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, pulang lagi, kemudian dicincang-cincang, diantarkan lagi. Kenapa tidak Allah cari Ibrahim, ini burung, matikan, setelah dimatikan, aku hidupkan. Mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah suruh perintahkan Ibrahim mencari burung, berjalan selama 4 bulan, kemudian mengantarkan daging potongan itu selama 4 bulan. Total semuanya 8 bulan. Ada ulama yang mengatakan 1 tahun 6 bulan, hampir 16 bulan Ibrahim berjalan. Apa tujuannya? Hikmah yang pertama, Allah ingin Ibrahim buat pengorbanan. Untuk mendapatkan keimanan, Allah susah payahkan hambanya. Tidak bisa iman itu dapat dengan hanya kajian setengah jam kemudian beriman. Tidak bisa. Iman itu baru didapat dengan susah-susah. Allah didik Ibrahim dengan kesusahan, dengan kesulitan, disusah-susahkan oleh Allah. Baru nanti iman itu masuk dalam hati kita. Dan kisah Ibrahim ini Pak, maaf, hari ini Allah pun sama. Maka untuk menjadikan iman kita ini betul Pak, Allah susah-susahkan kita untuk perkara agama ini. Allah sulit-sulitkan kita untuk perkara agama ini. Maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, ngurus agama ini bukan mudah Pak. Habis tersita waktu, tersita masa, bahkan berkorban tak bisa mungkin bersilaturahmi lebih lama dengan kawan dan keluarga. Maaf, mengurus agama Allah ini Allah susah-susahkan kita. Apa tujuannya? Agar iman ini masuk dalam hati kita. Maka sama tarbiyah yang dibuat Allah kepada Ibrahim, Allah buat kita pada hari ini untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan hidayah. Tidak bisa hanya dengan berdoa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, bersusah-susah, berletih-letih, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bukakan pintu-pintu hidayah, pintu-pintu keselamatan. Maka bersusah-susahlah untuk agama ini, berletih-letihlah untuk agama ini. Nanti kalau mau istirahat, kita istirahat nanti di alam kubur. Kalau nanti istirahat, istirahat nanti di surganya Allah. Di dunia ini tempat untuk berletih-letih dan bersusah payah untuk perkara agama. Jadi jangan disangka Pak, orang untuk perkara agama aja yang susah payah. Jangan disangka Musa saja yang bersusah payah, Fir'aun pun susah payah juga. Jangan disangka orang yang masuk surga saja yang susah payah. Orang yang masuk neraka pun susah payah juga. Maaf, masuk masjid tak pakai tiket, datang pengajian tak ada yang bayar, tapi bisa dihitung orang yang datang masuk masjid. Tapi kalau orang pergi ke tempat maksiat, maaf Pak, masuk ke tempat karaoke atau diskotik itu gratis atau bayar? Gratis atau bayar? Dari mana Pak tahu? Berarti Pak pernah masuk. Saya mau tanya, maaf, untuk masuk ke tempat yang akan menuju manusia dalam neraka saja orang bersusah payah, apalagi untuk masuk orang ke dalam surganya Allah. Jadi maaf, bukan Musa saja yang bersusah payah, Fir'aun pun tak tidur-tidur juga untuk memikirkan dan membunuh Musa. Bukan Rasulullah saja yang bersusah payah, Abu Jahal, Abu Lahab tak tidur-tidur juga mikirkan Nabi bagaimana mematikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal pilih, kita mau susah payah untuk perkara agama, atau kalau tidak mau susah payah untuk perkara agama, kita akan disusah payahkan Allah juga, tapi susah payah untuk perkara yang sia-sia. 3, maka buat kerja pengorbanan agar agama ini hidup dalam kehidupan kita. 3. Yang keempat, yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika dakwah Ibrahim tidak diterima, Azar tidak menerima, kaumnya tidak menerima, Namrud tidak menerima, maka Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup, diselamatkan oleh Allah. Ibrahim meninggalkan kota kelahirannya, Ur, Babilonia, Irak bagian selatan, Mesopotamia. Ibrahim pergi meninggalkan tanah kelahirannya menuju kota Misrah, Mesir. Pergilah Ibrahim ke kota Mesir. Ada 3 pendapat para ulama. Pertama, Ibrahim pergi bersama istrinya Hajar berdua. Yang kedua, Ibrahim pergi bertiga. Pertama Ibrahim, yang kedua Sarah, yang ketiga hamba sahayanya Hajar. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, Ibrahim pergi bersama istrinya Hajar. Ibrahim sampai di Mesir, Raja Mesir menangkap istri Ibrahim. Kemudian karena pertolongan Allah, istri Ibrahim diselamatkan. Sebagai hadiah, Mesir rajanya memberikan seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu bernama Hajar. Terlepas daripada persoalan itu, di Mesir Ibrahim membawa Sarah, membawa Hajar. Sarah istri Ibrahim sudah lama tidak punya anak. Tabib mengatakan ketika itu istri Ibrahim Sarah diponis tidak bisa punya anak mandul. Tabib ketika itu, walaupun nanti Sarah akan melahirkan anak yang lahir nanti Ishak alaihissalam. Maka di perjalanan Ibrahim jalan Ibrahim bersama Sarah, bersama Hajar. Apa kata Sarah kepada Ibrahim? Wahai suamiku Ibrahim, aku tahu sesungguhnya engkau ingin mengharapkan satu keturunan dari rahimku, tapi Allah belum mengizinkannya. Kata Sarah, wahai Ibrahim, kalau begitu menikahlah engkau dengan hamba sahaya ini. Maka disuruh oleh Sarah untuk menikahi Hajar. Ini pelajaran penting buat kita, bagi bapak-bapak yang pingin babini duo.
Kok dapet bini yang kedua kok bini pertama yang mencarikan. Kok dapet itu bagi yang nio babini dua. Yang ndak jangan ikut-ikutan. Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi Hajar. Maka dinikahilah oleh Ibrahim Hajar. Setahun setelah pernikahan Allah berikan karunia anak. Hajar melahirkan, lahirlah anak bernama Ismail alaihissalam. Makin cemburu Sarah. Ndak awak ndak orang dah. Awak punya laki, ibu punya laki, awak punya bini, 30 tahun nikah, ndak dapet anak. Takut berubah ke rumah sakit, kena takut siapa yang salah. Ketika itu istri kita ngomong pada kita, bang, kalau abang nak nikah lagi, nikahlah bang. Ketika disuruhnya kita suruh suami kita nikah, kemudian suami kita menikah. Setelah setahun menikah, lahir anak, makin taibo bini pertama. Hati ko makin koci hati. Kalau itu terjadi di rumah tangga kita, ibu mau nyalahkan siapa? Pasti akan menyalahkan diri sendiri. Pertama, awak agi laki ke orang. Yang kedua, ketika sama orang nyoba anak, sama awak tidak beranak. Kesuksesan laki-laki, pertama ketika dia bekerja. Yang kedua, ketika dia berumah tangga. Kesuksesan seorang perempuan, pertama berumah tangga. Yang kedua, dia belum sukses kalau sudah berumah tangga sebelum Allah berikan anak dari rahimnya, keturunan dari suaminya. Ini dirasakan oleh Sarah. Bertahun-tahun minta anak, tapi tak diberikan anak. Maka anak dilahirkan dulu dari rahim Hajar, istri Ibrahim yang kedua. Jalan mereka dari Mesir sampai ke Palestina. Ketika masuk ke Palestina, apa kata Sarah? Wahai suamiku Ibrahim, pisahkanlah Ismail Hajar dariku. Ini pelajaran penting buat kita. Bagi bapak yang tadi ingin babini dua, kok dapet jangan serumah bini kok, untuk menjaga hati. Sarah berkata kepada Ibrahim, wahai suamiku, pisahkanlah Hajar dan Ismail. Pisahkanlah Hajar dan Ismail dariku. Maka Ibrahim diberikan pilihan sulit. Sarah, istri yang paling dicintainya. Ismail, anak yang didambakannya. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan Sarah di Palestina. Palestina itu ketika itu sudah banyak pemukiman kampung di tengah-tengah kota. Maka Ibrahim pergilah berjalan bersama Hajar dan Ismail. Tak tahu arah, tak tahu mana ke mana tempat tujuan berjalan. Ada sejarah mengatakan Ibrahim berjalan selama 9 bulan. Ada yang mengatakan berjalan selama 3 tahun bersama Hajar dan Ismail. Berbulan-bulan berjalan. Sementara Ismail baru dilahirkan. Sampai pada satu tempat di sebuah lembah dataran yang agak rendah, Ibrahim beristirahat di sana. Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Ismail kehausan. Di saat seperti itu Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya. Maaf, kisah ini selalu kita dengar. Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Maka terjadilah dialog antara Hajar dan Ismail. Apa kata Hajar? Wahai suamiku Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di padang pasir kering kerontang, tidak berpenghuni, tidak ada makanan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada cuma tanda-tanda kematian? Ibrahim jalan terus, tidak menjawab, sambil meneteskan air mata. Ibrahim ini sama manusia seperti kita. Kemudian Hajar berkata lagi, wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau pergi meninggalkan kami ini karena perintah Allah? Ibrahim menganggukkan kepala, kemudian meneteskan air mata. Pergi. Apa kata Hajar? Kalau memang ini betul perintah Allah, demi Allah kami tidak akan disia-siakan oleh Allah.
pergilah engkau wahai suamiku. Ibrahim pergi. Ketika berjalan itulah Ibrahim berdoa. Ini doa Ibrahim, Pak. Jadi kalau bapak besok keluar dari rumah dalam masa yang cukup lama, baca doa ini. Apa doa Ibrahim? Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadi ghairi zi zar'i inda baitikal muharram. Ya Allah, saya telah tinggalkan sebagian keturunan saya di lembah yang tandus tak berpenghuni. Yang demikian itu yang tak jauh dari rumahmu yang mulia Baitul Haram, tak jauh dari Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, agar mereka beriman, agar mereka mendirikan solat. Ibrahim berdoa kepada Allah, doa itu dikabulkan Allah. Maka Hajar ditinggalkan bersama Ismail oleh Ibrahim di padang pasir kering kerontang. Ada dua pendapat para ulama. Satu, kenapa Ibrahim meninggalkan Hajar? Ibrahim diperintahkan Allah untuk mendakwah Namrud yang ketika itu masih zalim. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, Ibrahim diperintahkan Allah meninggalkan Hajar untuk menjumpai Sarah di Palestina yang sudah lama dia tinggalkan. Berangkatlah Ibrahim. Hajar tinggal di padang pasir. Ismail menangis kehausan dan kelaparan. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Hajar, langkah pertama yang dibuat oleh Hajar ketika ditinggalkan suaminya, Hajar naik ke atas bukit Safa. Hajar naik ke atas bukit Safa. Bukit Safa zaman dulu dengan sekarang itu bentuknya pasti berbeda. Kalau sekarang kan Pak sudah dalam ruangan. Bapak Ibu kalau umroh atau haji, di belakang Hajar Aswad belok kanan terus mentok masuk ke kiri arah daerah Sa'i ada bukit Safa. Kalau pandang ke kiri nampak Ka'bah. Kalau dari bukit Marwah pandang ke kanan nampak Ka'bah. Orang haji atau umroh akan melaksanakan ritual ibadah haji. Setelah tawaf dia akan melaksanakan ibadah haji Sa'i, naik ke atas bukit Safa. Saya mau tanya pada kita bersama, arti Safa itu apa, Pak? Ada yang tahu arti Safa? Bukit Safa itu artinya apa? Tidak ada. Apa, Pak? Berlari-lari mencari air. Di mana tibonya, Pak? Bukit Safa itu artinya apa? Ini maaf. Safa itu artinya apa? Safa itu kata ulama berasal dari kata yasfu, tasfiyatan wasafiyan. Kalau Bapak Ibu mengambil madu di batang sialang, kemudian madu itu diturunkan, kemudian disaring, alat penyaringnya namanya tasfiyah. Hasil yang disaring itu namanya sofa. Ulama mengatakan sofa ini arti dasarnya menyaring segala sesuatu yang kotor. Maka yang pertama kali dibuat oleh Hajar ketika ditinggalkan oleh suaminya, Hajar naik ke atas bukit Safa. Apa maksudnya? Hajar menyaring segala sesuatu yang kotor dalam hatinya. Ulama mengatakan Hajar menghilangkan segala prasangka buruknya kepada Allah. Dihilangkannya karena suaminya meninggalkannya tanpa makanan, tanpa minuman. Ini terjadi dengan kita. Kalau laki pergi keluar kota, piti ditinggalkan ndak ada, sewa rumah alun bayi, anak sekolah SPP-nya nunggak, bore kosong, gulo ndak ada, tolu alun baboli, utang bayar ayak. Fitrah manusia gelisah. Sebagaimana Hajar gelisah, maka langkah yang pertama dilakukan Hajar naik ke atas bukit Safa. Dia hilangkan segala prasangka buruknya kepada Allah. Suami saya pergi, saya ditinggalkan di sini. Demi Allah, Allah akan pasti jaga kami. Allah pasti pelihara kami. Allah pastikan tolong kami. Allah pastikan pelihara kami. Allah pasti akan bantu kami. Allah pasti akan menjaga kami.
maka hilangkan segala prasangka buruk kepada Allah. Ini pelajaran besar buat kita, Pak. Maaf, kalau ada masalah di rumah tangga kita, ada masalah di kantor kita, ada masalah di lingkungan kita, maka langkah yang pertama kita sofa, hilangkan prasangka buruk kita ini kepada Allah. Kenapa kecelakaan ni anak kami yang harus meninggal, Ustaz? Kenapa ndak orang lain? Kenapa miskin ni Allah berikan kepada kami? Kenapa ndak orang lain? Kami sudah solat, kami sudah puasa, kami sudah ke masjid. Maaf, kami sudah baca Quran, kami sudah tahajud, kami sudah duha. Tapi kenapa hidup kami makin susah, Ustaz? Makin sembahyang kami ke masjid, makin susah. Ada kawan kami ndak sembahyang, ndak ke masjid, ndak baca Quran, tapi hidupnya sonang, otonya bertambah, rumahnya bertambah. Kami lah ponek di sembahyang, Ustaz. Makin sembahyang kami makin banyak masalah. Bahkan masalah kita ini seperti sinetron. Abi masalah cie, tibolo cie lagi. Abi cie, tibolo cie lagi. Hilangkan prasangka buruk ni kepada Allah. Itu langkah yang pertama. Hilangkan prasangka buruk ini kepada Allah. Karena mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia ni Allah berikan masalah, Allah berikan kesulitan. Itu tanda Allah ingin kita kembali ni kepada Allah. Maka hilangkan prasangka buruk ni kepada Allah. Tidak ada prasangka buruk kita kepada Allah. Apa yang diputuskan Allah di kehidupan kita ini pasti yang terbaik buat kita. Ada teman saya, Pak, ini mohon maaf, rajin ke masjid. Saya pernah sampai ke rumahnya Jalan Pinang. Sekarang beliau sudah sakit-sakitan, sakit gula. Semalam saya menjenguk beliau sebentar. Teman saya itu berjualan biasalah jualan harian, pakai gerobak. Saya tanya dengan dia, berapa satu hari penghasilan, Mbak? Kadang 100, Ustaz, kadang 150. Itu kotor, masuk modal. Terus saya buat tabungan di rumah, Ustaz. Tabungan pertama, ini tabungan untuk impak masjid, 100-200 rupiah setiap hari. Tabungan kedua, ini tabungan untuk kalau saya nanti bayar zakat, saya masukkan di sini. Karena tidak mungkin bayar zakat kalau satu hari bekerja, karena dia jualan, lebih banyak liburnya kena sakit. Kemudian untuk sewa rumah dimasukkannya tabungan 1.000-2.000 setiap hari. Ketika itu saya cerita dengan dia. Apa katanya dengan saya? Pak Ustadz, bukankah kaya dan miskin itu ujian? Saya bilang betul. Apa katanya? Kok saya diuji dengan kemiskinan, Ustadz? Kawan saya itu, Ustadz, diuji dengan kekayaan, mobil, harta. Dulu hidupnya sama saya susah, tapi sekarang dia punya toko, kaya, asetnya miliaran. Terus Pak, bisa ndak Pak Ustadz diceng? Sesekali amboko diuji dengan kekayaan, masa diuji dengan miskin tori, Ustadz? Ini hati-hati, Pak. Kita prasangka buruk dengan Allah. Maka saya mau sampaikan pada kita bersama, tidak ada satu pun perbuatan Allah itu yang sia-sia. Karena Allah membuat ini di kehidupan dunia pasti yang terbaik. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Kami lah ponek sembahyang, Ustaz, dah capek berusaha, Ustaz, tapi tidak jo nampak hasil, Ustaz. Kadang-kadang kami berdoa kepada Allah, kemudian doa kami tidak dikabulkan Allah, seolah-olah Allah tak mengijabah doa kami, Ustaz. Allah tak menjabah doa kami. Ini hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah tu membantu kita, Pak, menyelesaikan masalah kita. Allah lebih tahu jalan yang terbaik menyelesaikan masalah. Allah tahu jalan yang terbaik. Allah tu tidak sama dengan kita, Pak. Allah tu lebih tahu cara menyelesaikan masalah. Allah lebih paham dengan kehidupan kita. Allah tahu. Ini maaf, bagaimana cara Allah menyelesaikan masalah itu, Pak? Kecil bagi Allah. Ada yang dibantu oleh Allah dengan cash and carry, ditolong. Biasanya para nabi, para wali Allah. Yang kedua, ada masalah itu yang diselesaikan Allah dengan cara dicicil. Yang ketiga, ada kita masalah, kita minta tolong dengan Allah, justru yang datang itu bukan pertolongan, tapi didatangkan Allah masalah yang kedua untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Cara Allah itu macam-macam. Ini kisah nyata, saya sampaikan di Babu Sobar, saya sampaikan di Masjid Nurul Yakin. Tahun 2006 saya diangkat jadi pegawai negeri ASN, CPNS. 2007 PNS, 2008 fungsional, 2009 saya sudah jadi dosen golongan 3A. Ketika itu golongan 3A di UIN Suska,
Itu gaji kami 3 juta sekian. Itu payroll gajinya masuk ke Bank Mandiri. Jadi setiap tanggal 1 masuk ke Bank Mandiri. Hari itu tanggal 1 saya datang ke kampus, jumpa dengan teman saya. Teman saya pegawai juga tapi golongan 2. Kalau golongan 2 itu tidak masuk ke Bank Mandiri, tapi langsung ngambil gaji lewat amprah di keuangan. Tanggal 1 saya ke kampus, jumpa dengan teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kata teman saya? Dari mana Pak Ustaz? Dari rumah. Apa acara? Tidak ada, jalan-jalan saja. Jam ngajar kosong. Tanggal 1 sekarang saya ambil gaji dulu Pak Ustaz. Iyalah, ambil gaji dia di keuangan. Setelah ambil gaji di keuangan, golongan 2 lebih kurang 2 juta sekian-sekian lah. Turun bawa amplop, lambil bang, sudah. Sedang asik kami bercerita, datang satu orang teman saya. Teman saya ini pegawai juga, rambutnya kusut, mukanya kusam, kayaknya sedang banyak masalah. Apa katanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ngomong dengan teman saya baru ambil gaji ini. Bang, bisa pinjam uang? Kata teman saya ini, untuk apa? Istri saya baru melahirkan anak bang. Istri saya mau melahirkan di rumah sakit area Bunda. Kata dokter tak bisa normal karena pinggulnya kecil, harus dioperasi. Ketuban sudah pecah, sudah buka 3 bang, harus dioperasi. Kalau tak deposit uang 10 juta, itu tak ada tindakan bang. Tolong bang, pinjam bantu saya uang. Kawan yang baru ambil gaji kau berpikir, gaji nan baru diambil kau untuk bini, untuk bayi sewa rumah, untuk bayi listrik, untuk bayi anak sekolah, untuk boli-bore, untuk bayar kebutuhan rumah tangga. Tapi sementara kawannya datang kau minjam piti pula. Dan kawan kau awak tontu, kawan kau berani sabar pula, berani minjam sabar lo bayinya. Kawan saya ini separuh-separuh hati. Bapak cari Ustaz pinjaman atau enggak? Itu terserah abang lah. Tolonglah bang, pinjamkan bang. Kalau enggak diambil tindakan bang. Semesti deposit. Separuh-separuh hati dipinjamkanlah dek kawan kau. Bawalah. Kami pun berpisah pulang. Sore saya pulang pakai Kijang Super. Kawan saya yang pegawai negeri yang ngambil gaji, uangnya dipinjam oleh teman tadi, naik oplet. Itu yang kasus 2009, masuk Tribun, masuk Rio Pos. Ada penumpang oplet yang dirampas, dicopet dengan pencurian kekerasan dalam oplet Simpang Panam Tabek Gadang. Jadi dalam oplet itu banyak penumpang, ada 3 pencopet. Pencopet pakai senjata tajam, mengambil semua jam, handphone, dompet, emas. Nan punya piti mengambil gaji tadi dalam oplet tu. Dia ambillah semua emas, perhiasan, jam. Nan apa tadi nan mengambil gaji tadi, diminta dompetnya, dikeluarkan dompetnya, dibuka dompetnya, nampak isi 3.000 rupiah. Kata tukang takut, kata copet kok, apalah tuwo berjalan dak bapiti, ditempeleng dek copet kok. Besok pagi jumpa di kampus, dia cerita, kami dicopet, dirampok Ustaz dalam oplet, banyak emas, jam, dompet semua diambil. Tu punya bapak apa yang hilang? Ambo memang dak ada piti dah Ustaz. Piti ambo kanlah dipinjam dek kawan tadi. Ambo tengok dompet ada 3.000, 3.000 tu diambil, kemudian ditempelengnya ambo. Kenapa ditempelengnya? Apa tuwo berjalan tak lebok piti. Dah lapor polisi pak, sudah. Tapi belum ada progres. Ialah sedang asik cerita, datang teman yang minjam tadi, istrinya melahirkan. Apa katanya? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang, ambo ndak jadi minjam piti abang no. Kok piti abang ambo kembalikan? Mintu ambo tadi malam tibo bang, lah dibayar dek mintu ambo. Alhamdulillah bang. Kok piti abang ambo balikkan utuh dalam amplop belum dibuka. Tu cara Allah nak menyelamatkan piti gaek dah. Kalau seandainya gaek kau tidak dipinjamkan ya, uangnya akan habis dirampok dalam oplet. Tapi kena gaek kau setengah-setengah ikhlas, kena tempeleng sekali. Begitu hebat Allah mengatur siklus manusia ni pak. Maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa yang dibuat oleh Allah? Allah tahu yang terbaik. Allah tahu. Allah tahu dengan keadaan kita pak. Tapi kadang kita yang tidak tahu dengan Allah. Kita yang tidak paham dengan apa inginnya Allah. Mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalah kita ini. Makanya mohon maaf, langkah pertama kalau ada masalah, ada kesulitan, Bukit Safa. Ingat Safa, hilangkan prasangka buruk dengan Allah.
Hari ini kita miskin, pasti Allah punya maksud. Hari ini Allah berikan kita kekayaan, pasti Allah punya maksud. Allah akan jaga, Allah pelihara. Allah pasti tidak akan tinggal diam dengan kehidupan ini. Kalau ini kita lakukan di kehidupan dunia ini, demi Allah, lapang yang pertama. Makanya hilangkan prasangka buruk kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran. Jadi kalau ada selama hidup di muka bumi, Bapak Ibu ini dunianya setiap hari penuh dengan masalah, jangan kecewa, jangan putus asa. Berbahagialah, bertasbihlah, ucapkan subhanallah, maha suci Allah. Karena kalau ada masalah demi masalah datang kepada kita, itu tanda Allah mulai mencintai kita. Allah mulai menitipkan hidayah dalam hati kita, dan Allah mulai gunakan kita untuk agama ini. Tapi sebaliknya, kalau ada Bapak Ibu selama hidup di muka bumi, kami tidak ada masalah Ustaz, masalah keuangan tidak ada, masalah anak tidak ada, masalah rumah tangga tidak ada, masalah di kampung tidak ada, masalah di tetangga tidak ada. Kalau ada di antara kita hari ini yang tidak ada masalah, berhati-hatilah. Jangan-jangan Allah telah berpaling muka dengan kehidupan kita. Masalah Allah berikan, Allah ingin meletakkan mahkota kemuliaan. Terakhir saya sampaikan pesan buat kita bersama. Ulama membuat tamsilan. Apa tamsilannya? Satu buah kerang. Kerang yang kita makan itu, atau kerang-kerang besar. Kalau di Batam namanya jenis gonggong, atau apa namanya? Maaf, kerang itu hidupnya di sungai atau di laut? Di laut. Kerang itu tinggal di dasar lautan. Suatu ketika anak kerang bercerita dengan omak kerang. Berceritanya, apa kata anak kerang? Mak, kenapa ya Allah ciptakan kita tidak punya tangan, tidak punya kaki? Sementara binatang punya tangan, punya kaki. Manusia punya tangan, punya kaki. Tapi kenapa Allah ciptakan kita tak punya tangan, tak punya kaki? Apa kata omak kerang tadi? Nak, Allah pasti tak pernah salah menciptakan kita, nak. Allah ciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki. Pasti Allah punya maksud, ini yang terbaik, nak. Bertanya lagi anak kerang, wahai omak, kenapa manusia itu punya tangan, punya kaki? Binatang punya tangan, punya kaki, sementara kita tak punya tangan, tak punya kaki. Manusia kalau pindah, dia gunakan tangan kaki. Binatang kalau pindah, dia gunakan tangan dan kaki. Sementara kalau kita pindah, kita tak punya tangan, tak punya kaki. Kita berpindah tempat melihat gelombang air laut. Kalau gelombang tinggi, kita berpindah. Kalau tidak ada gelombang, kita tak berpindah. Kenapa omak? Kenapa wahai ibu? Apa kata omak kerang? Nak, demi Allah, Allah tak pernah salah, Allah tak pernah keliru. Allah ciptakan kita tanpa tangan, tanpa kaki. Pasti ini yang terbaik, nak. Terima saja. Sedang asik bercerita anak kerang tadi. Masuk pasir ke mata anak kerang tadi. Apa kata anak kerang tadi? Anak kerang tadi menangis. Bu, mak, pasir masuk ke mataku. Sakit, mak. Pedih, mak. Tolong, mak. Pasir masuk ke mataku. Sakit, pedih. Apa kata omaknya? Wahai anakku, demi Allah, nak. Ibu tak punya tangan, ibu tak punya kaki. Omak tak bisa nolong, nak. Omak tak punya tangan, omak tak punya kaki. Tahan saja, nak. Tahan sakitnya, tahan pedihnya. Allah ciptakan kita, pasti punya maksud, nak. Apa yang terjadi pasti yang terbaik buat kehidupan kita. Rupanya betul, pasir yang masuk ke mata anak kerang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, pasir itu dirubah oleh Allah jadi mutiara yang diburu oleh jutaan manusia. Rupanya kesulitan demi kesulitan yang datang dalam kehidupan kita, Pak, Allah ingin nak meletakkan mahkota kemuliaan ke atas kepala kita. Tapi sayang, orang banyak berputus asa dari rahmat Allah. Orang banyak berprasangka buruk kepada Allah. Allah lebih tahu cara menyelesaikan kesulitan kita dibandingkan kita sendiri. Maka serahkan semua pada Allah. Langkah yang pertama, hilangkan prasangka buruk kita kepada Allah. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, kepada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Ulama tasawuf pernah menyampaikan pesan, kenapa dunia ini Allah beri masalah? Kenapa Allah berikan kesulitan? Bukankah Allah suka kita terbebas dari kesulitan dan masalah?
Tapi kenapa masalah ini diberikan Allah di muka bumi? Menurut ulama tasawuf, masalah ini diberikan Allah di kehidupan bumi ini agar kita ni jangan terlalu betah tinggal di kehidupan dunia ini. Allah ingin kita kembali kepada Allah. Allah ingin kita menyerahkan semua urusan kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, masalah dunia ini kecil, tapi nanti ada masalah yang lebih besar ketika masalah kita bertemu dengan Allah. Ketika kita mati, tidak ada keimanan amal yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama, buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, memang kondisi memang sudah sangat luar biasa, suara sudah hilang, saya tidak bisa makan bersama. Kalau diagi kini piti seamplop, diagi kini makan gulai kambing sepiriang, diagi kini bantal guliang, ambo ambil bantal guliang nah. Jadi oleh karena itu saya mohon izin, saya tak bisa makan bersama, saya mau istirahat total dulu, karena Senin nanti baru beraktivitas lanjutan kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ingin sampaikan pesan buat kita bersama, demi Allah tidak ada satupun yang terjadi di kehidupan dunia ini yang terjadi secara kebetulan. Semua terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Allah tak pernah salah, Allah tak pernah silap, Allah tak pernah salah dalam menetapkan keputusan hidup buat kita manusia. Tapi kita yang salah menilai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.